Puji nama Tuhan, kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan pimpin. Mari Engkau berbicara kepada kami. Mari Engkau sampaikan isi hati-Mu. Mari Engkau beri nasihat kepada setiap kami sebagai umat-umat-Mu, supaya semakin hari kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman, renungan firman kesempatan kali ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita saat ini saya berikan judul Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-18 dan nanti nyambung ayat yang ke-25 dan 26. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 25, Yohanes pasal 14. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara semuanya, kalau kita perhatikan konteks pasal 13, pasal 14, ini merupakan percakapan Tuhan Yesus dengan para murid pada jamuan makan malam terakhir sebelum pagi harinya Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya disalibkan. Tuhan Yesus mengetahui bahwa para murid menjadi cemas, menjadi khawatir ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa tinggal sesaat lagi Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Kalau kita baca pasal 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi dikatakan janganlah gelisah hatimu. Jadi Tuhan Yesus melihat bahwa para murid gelisah setelah Tuhan Yesus mengatakan tinggal sesaat lagi kebersamaan Tuhan Yesus dengan para murid. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa para murid itu cemas, gentar, khawatir karena akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Secara manusia itu mungkin menjadi wajar. Kenapa? Karena selama ini para murid selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, Tuhan Yesus selalu ada buat mereka. Jadi ketika mereka melayani dan menghadapi badai, Tuhan Yesus ada dan melakukan mukjizat buat mereka. Ketika mereka melayani dan kekurangan makanan untuk orang-orang yang mengikut mereka, Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Jadi Tuhan Yesus selalu memberikan solusi dan memberikan jawaban akan setiap masalah ataupun tantangan yang dihadapi oleh para murid selama para murid bersama dengan Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Dan kalau kita baca dalam konteks pasal 13-14, Tuhan Yesus mengatakan apa? Tinggal sesaat lagi waktu Tuhan Yesus bersama dengan mereka.
Sehingga kita lihat bagaimana para murid itu gelisah, para murid itu takut. Itu kelihatan dari respon para murid. Ya, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 27 bagian B juga dikatakan jangan gelisah. Ya, 14 ayat 27b dikatakan Tuhan Yesus membaca situasi hati para murid, mereka ketakutan dan cemas, sehingga Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seperti tadi, wajar karena memang selama ini Tuhan Yesus selalu menjadi jawaban akan setiap masalah-masalah mereka. Mereka berpikir kalau Tuhan Yesus meninggalkan mereka, bagaimana nasib mereka? Tetapi Tuhan Yesus berjanji dalam pasal 14-18 tadi, ya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Artinya Tuhan tidak akan meninggalkan para murid sendiri. Itu juga harus kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, meninggalkan kita sendiri. Janji Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada penolong yang lain, ada penghibur yang diutus untuk menyertai kita, untuk membimbing dan menolong kita, yaitu Roh Kudus. Saudara, kalau kita baca bahwa Roh Kudus disebut sebagai penolong dalam pasal 14 ayat yang ke-18, ayat yang ke-26 disebut sebagai penghibur. Ya, itu menunjuk bahwa Roh Kudus adalah pribadi, dan kita tahu bersama Roh Kudus adalah pribadi, ya, pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bukan kuasa, tapi Roh Kudus pribadi yang punya kuasa. Ya, jadi Roh Kudus adalah pribadi yang punya kuasa. Ketika kita menerima Roh Kudus, berarti kita menerima kuasa. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Kita gerakan untuk kepentingan kita, kita gunakan untuk melakukan apa yang kita kehendaki, seperti kuasa-kuasa supranatural yang mungkin kita bayangkan selama ini. Roh Kudus adalah pribadi, dan dia adalah disebut sebagai penolong dan penghibur. Jadi kita akan belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan mengirim Roh Kudus. Dan Roh Kudus, ayat 16 dikatakan Roh Kudus akan menyertai kita. Jadi kita tidak ditinggal sendiri, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita tetap dan tidak pernah berakhir. Karena dikatakan ayat yang ke-16 bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penyertaan Roh Kudus selama-lamanya. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Jadi jelas bahwa Roh Kudus menyertai kita, dan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita tetap dan selama-lamanya. Penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus tidak pernah berubah atas Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus juga tidak pernah berakhir, karena dikatakan akan menyertai kita selama-lamanya, dan Roh Kudus itu akan diam di dalam diri kita. Artinya Roh Kudus ada. Kalau kita baca yang 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi jelas Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya, dan penyertaan itu selama-lamanya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena penyertaan Roh Kudus dinyatakan dengan Roh Kudus diam di dalam hati kita. Jadi ketika kita membayangkan penyertaan Roh Kudus, ya, Bapak Saudara jangan bayangkan Roh Kudus menyertai di luar diri kita.
tapi dia menyertai di dalam diri kita. Itu kenapa penyertaan Roh Kudus tidak pernah berubah dan tidak pernah berakhir. Ya, Roh Kudus itu diam. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus mendiami hidup kita. Itu kenapa disebutkan Rasul Paulus bahwa tubuh kita lah bait Roh Kudus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, penyertaan Roh Kudus tidak pernah berakhir dan tidak pernah berubah. Kita yang mungkin berubah, tapi Roh Kudus tidak pernah berubah. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri karena ada Roh Kudus yang mengajar kita. Ayat 26 tadi dikatakan bahwa Roh Kudus tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Penyertaan Roh Kudus atas hidup kita tetap dan tidak pernah berakhir, karena Roh Kudus diam dalam hidup kita, dalam diri kita. Yang kedua, kita tidak tinggal sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Dikatakan mengajar dan mengingatkan. Menolong, Roh Kudus menolong kita, bukan berarti Roh Kudus mengambil bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Kita punya masalah, Roh Kudus mengambil masalah kita, menyelesaikan masalah kita. Tidak. Ya, Roh Kudus mengajar kita bagaimana kita menyelesaikan masalah. Tapi yang menyelesaikan masalah adalah kita. Jadi ketika kita berdoa minta Roh Kudus berkarya, bukan Roh Kudus yang menyelesaikan masalah kita, tapi Roh Kudus yang akan mengajar kita bagaimana kita harus menyelesaikan masalah. Tapi penyelesaian masalah itu kita mau atau tidak. Ada banyak orang yang mungkin berdoa minta pertolongan, Roh Kudus menolong, tapi dia sendiri nggak mau mengerjakan bagiannya, berharap Roh Kudus mengambil alih. Ya, Roh Kudus mengambil alih, harusnya Roh Kudus itu kita izinkan mengambil alih hidup kita, bukan masalah kita. Hidup kita artinya hidup kita dipenuhi, dibimbing oleh Roh Kudus. Itu yang betul. Kadang banyak orang berpikir Roh Kudus hanya kita izinkan untuk mengambil alih masalah, persoalan kita, tapi diri kita tidak diizinkan ya untuk dipimpin. Kita enggak mengizinkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita, hanya diizinkan mengambil alih masalah kita. Itu tidak benar. Roh Kudus menolong artinya mengajar, bukan mengambil alih bagian kita, tapi mengajar bagaimana kita bisa melakukan bagian kita. Jadi saudara, hari ini kita belajar bahwa kita tidak pernah ditinggal sendiri oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita, diam dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan tetap dan tidak pernah berakhir. Yang kedua, kita tidak tinggal sendiri karena ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Dia yang mengajar dan mengingatkan setiap firman yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Sehingga ketika kita punya masalah, punya persoalan, Roh Kuduslah yang akan mengajar dan mengingatkan kita bagaimana kita harus bertindak, menyikapi setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ketika kita ngikut apa yang menjadi nasihat, apa yang diingatkan oleh Roh Kudus, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, pasti kita mampu menyelesaikan masalah, karena Roh Kudus yang mengajar kita. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami untuk mengerti, untuk melakukan firman. Bagian kami biarlah kami lakukan, dan Roh Kudus yang akan menolong kami. Ketika kami menghadapi masalah, persoalan, biarlah kami memiliki keberanian. Roh Kudus mengajarkan kepada kami, Roh Kudus mengingatkan kepada kami, sehingga kami punya keberanian untuk menyelesaikan setiap masalah dan menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena kami yakin ada Engkau bersama dengan kami. Apapun tantangan, masalah, pergumulan yang kami hadapi, kami pasti mampu menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.